moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas terkait materi uji kekerasan untuk memenuhi UAS mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029. Saya bertindak sebagai moderator. Saya Soeria Gusmi Fitra dengan NIM 223380. Saya Ardiansa Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Saya M. Adi Chandra dengan NIM 22338100. Saya Fajri Mulya Pratama dengan NIM 22338129. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan dibahas oleh Surya Gusmi Fitra. Pada rekan Surya, kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari uji kekerasan. Kekerasan adalah salah satu sifat mekanik dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami pergeseran dan deformasi plastis. Ringkasnya, kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan sebuah material untuk menahan beban. Uji kekerasan adalah pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material. Karena dengan pengujian ini, kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Dengan melakukan pengujian kekerasan, kita dapat dengan mudah menggolongkan material sebagai material yang ulet atau getas. Di dalam aplikasi manufaktur, material dilakukan pengujian dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mengetahui karakteristik suatu material baru dan melihat mutu untuk memastikan suatu material memiliki spesifikasi kualitas tertentu. Di dalam teknik, umumnya pengujian kekerasan menggunakan empat macam metode pengujian kekerasan, yaitu Brinell, Rockwell, Vickers, dan juga microhardness atau Knoop. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan dari uji kekerasan itu sendiri. Tujuan dari uji kekerasan ini adalah agar dapat melihat gambaran sifat mekanis dari suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan akan memastikan dan menggambarkan kekuatan dari suatu material tersebut. Dengan melakukan uji kekerasan pada material, kita dapat mengetahui kekerasan, kekuatan, dan sifat material tersebut, seperti getas, kelenturan, dan untuk analisa lanjutan seperti kondisi mikrostruktur dari suatu material. Dan juga uji kekerasan dapat menilai kualitas suatu material seperti seberapa baik material dapat menahan tekanan, gesekan, ataupun benturan. Pengujian kekerasan juga bertujuan untuk menyediakan dasar standar untuk membandingkan kekerasan material dengan parameter yang diterima secara industri tertentu. Selain itu, pengujian kekerasan juga bertujuan untuk memahami sifat-sifat kekerasan material untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini dapat membantu dalam perancangan material baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Baiklah, dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Bertanya rekan. Ya, baik. Tadi di set pertama ada itu deformasi plastis. Tolong jelaskan apa itu deformasi plastis rekan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan Ardi. Saya akan menjawab. Deformasi plastis adalah suatu keadaan dari material. Ketika material tersebut diberikan gaya, maka struktur mikro dari material tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Apakah menjawab rekan Hardi? Baik, terima kasih atas jawabannya rekan Surya. Baik, sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Surya yang telah membahas tentang materi tersebut. Selanjutnya, materi berikutnya yang akan dibahas oleh M. Adi Chandra. Pada rekan Adi, kita persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode uji kekerasan. Ada berbagai macam metode pengujian kekerasan yang digunakan untuk menguji kekerasan logam. Namun di dunia teknik umumnya pengujian kekerasan menggunakan 4 macam metode pengujian kekerasan. Berikut penjelasan masing-masingnya. Yang pertama yaitu ada metode Brinell. Sebelum kita membahas metode Brinell ini, marilah kita lihat video pengaplikasian metode Brinell tersebut. The Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on the same testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. Baiklah, segitu video metode Brinell. Jadi metode Brinell ini merupakan jenis hardness test dengan menusuk atau menekan spesimen menggunakan indentor berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Indentor bola baja digunakan untuk materi yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 BHN. Indentor bola karbida tungsten harus digunakan apabila material yang diuji memiliki kekerasan Brinell antara 451 sampai 650 BHN. Pengujian yang standar dilakukan dengan menggunakan diameter 10 mm, bola baja atau karbida tungsten dengan beban 3000 kgf, untuk logam keras beban 1500 kgf, untuk logam menengah dan beban 500 kgf, serta lebih rendah untuk material yang lunak. Baiklah, yang kedua yaitu metode Fitzgerald. Sebelum kita membahas metode Fitzgerald ini, marilah kita lihat video pengaplikasian metode Fitzgerald tersebut. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the 4-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test.
After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Nah, jadi prinsip dasar pengujian Vickers ini sama dengan uji Brinell. Yang membedakannya yaitu penggunaan indenter intan yang berbentuk piramid beralaskan bujur, sangkar, dan puncak antara dua sisi yang berhadapan 1360. Pengukuran diagonal segi 4 lebih akurat dibandingkan pengukuran pada lingkaran. Pengujian ini dapat dilakukan untuk spesimen tipis hingga 0,006 inci. Nilai yang diperoleh akurat hingga nilai 1300, setara dengan Brinell 650. Indenter relatif tidak menjadi rata seperti pada Brinell. Beban yang digunakan pada uji Vickers antara 1 hingga 120 kgf. Perubahan beban relatif tidak mempengaruhi hasil pengujian. Penggunaan beban yang berbeda akan tetap menghasilkan nilai yang sama untuk material yang sama. Sekian dari saya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, Izin bertanya, rekan. ya silakan. Tadi pada pengujian Brinell, pada video dia memakai material yang datar. Bagaimana cara melakukan? Apakah bisa pada material yang permukaan tidak datar? Jika bisa, bagaimana cara melakukan pengujian Brinell pada material dengan permukaan yang tidak rata atau kasar? Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan dari rekan Surya. Jawabannya bisa, tetapi material yang akan diuji ini dilakukan dengan perlakuan tambahan seperti pengamplasan, penggerindaan, atau perlakuan permukaan lainnya untuk mencapai permukaan yang cukup rata dan halus untuk pengujian. Setelah itu baru dilakukan metode pengujian Brinell pada material yang akan diuji. Bagaimana? Baik, menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih, rekan. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adi yang telah menjelaskan. Selanjutnya kepada rekan kami, silakan Fajri untuk membahas materi berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan metode-metode dari uji kekerasan. Metode selanjutnya yaitu Rockwell. Sebelumnya, mari kita lihat video penjelasan dari metode Rockwell. Metode ini berbeda dengan Brinell dan Vickers. Pada uji kekerasan Rockwell tidak menggunakan pengukuran tapak tekan secara manual. Pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan langsung menunjukkan nilai hardness dari bahan yang diuji. Nilai ini dapat dilihat pada dial indikator.
Nilai kekerasan yang diperoleh berhubungan terbalik dengan kedalaman identasi. Identor yang digunakan adalah bola baja yang diperkeras berukuran 1/16 inch dan 1/8 inch serta kerucut intan bersudut 120 derajat. Dengan ujung bulat diberi nama Braille. Pada operasi pengujian, beban minor diterapkan sebesar 10 kgf yang menyebabkan identasi awal dan menetapkan identor pada posisi yang akurat untuk penekanan. Dial ditempatkan pada skala tanda set 0. Selanjutnya, pemberian beban mayor atau utama yang berbeda besarannya tergantung pada skala Rockwell yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu metode Knopf. Berikut, mari kita lihat video penjelasan dari metode Knopf. Jadi, pada metode ini, identor yang digunakan juga sama seperti Vickers, yaitu cara perhitungan angka kekerasannya. Hanya saja, gaya tekan yang digunakan kecil sekali, yaitu 1-1000 gram, dan panjang diagonal identasi diukur dalam mikron. Mengingat bentuk identornya, maka Knopf akan menghasilkan identitas yang sangat dangkal dibandingkan Vickers, sehingga sangat cocok untuk pengujian kekerasan pada lapisan yang sangat tipis. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya kepada Saudara Fajri. Apakah jenis material yang paling cocok untuk diuji menggunakan Knopf harness? Baiklah, izin menjawab. Material yang paling cocok untuk uji menggunakan Knopf harness adalah material keramik, karena kemampuannya mengatasi tingkat kekerasan yang tinggi dan sifat rapuh dari jenis material ini. Yang kedua, material kaca, karena Knopf harness dapat memberikan hasil yang akurat pada material yang rapuh, seperti kaca. Metode ini sering digunakan untuk mengukur kekerasan pada berbagai jenis kaca, termasuk kaca yang digunakan dalam industri optik. Yang ketiga, material mikroelektronika. Knopf harness berguna dalam mengukur kekerasan material pada skala mikroskopis, sehingga cocok untuk diaplikasi dalam industri mikroelektronika. Pengukuran kekerasan pada lapisan tipis dan struktur mikro menjadi mungkin dengan metode Knopf ini. Yang keempat, material logam. Meskipun Vickers harness sering lebih umum digunakan untuk pengujian kekerasan logam, Knopf harness tetap juga dapat memberikan hasil yang akurat pada logam tertentu, terutama ketika diperlukan resolusi tinggi pada tingkat mikro. Baiklah, apakah jawaban saya menjawab pertanyaan rekan Adi?
Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajri yang telah membahas materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang alat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alat uji kekerasan adalah alat yang berfungsi untuk menguji kekerasan material seperti batu, besi, baja, logam, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan adalah salah satu sifat mekanik dari suatu material selain sifat fisik dan teknologi yang digunakan. Kekerasan memiliki rumus untuk pengujian kekerasan seperti ada Brinell, HB atau BHN, Rockwell, HR atau RHN, Vickers, HP atau PHN, dan micro hardness atau knob hardness. Pengujian kekerasan cukup efektif karena secara mudah mengetahui sifat mekanik suatu material. Walaupun cara pengukurannya hanya dilakukan pada satu titik tertentu, hasil nilai yang muncul cukup valid untuk menghasilkan data kekuatan suatu material. Pengujian kekerasan merupakan salah satu pengujian penting untuk menganalisa suatu material. Biasanya pengujian dilakukan agar dapat mengetahui ketahanan terhadap deformasi plastis, suatu nilai yang penting untuk aplikasi dan industri. Berikut contoh alatnya dan juga alat-alat yang ada di dalam alat ini. Yang pertama itu ada skala kekerasan, lalu ada indentor, ada material, ada meja, dan juga pengangan mejanya. Lanjut ke materi berikutnya, sampel uji. Sampel uji terdiri dari 7 poin di sini. Ada besi tuang, besi baja, aluminium, kuningan, keramik, permata, dan beton. Yang pertama, besi tuang. Besi tuang digunakan untuk kekerasan Brinell dan Rockwell pada logam. Sering digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, manufaktur, dan lainnya untuk komponen mesin dan bagian struktural. Kemudian besi baja. Besi baja yang umum digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Metode yang digunakan yaitu metode Brinell, Rockwell, dan Vickers, tergantung kebutuhan spesifik. Lalu aluminium. Aluminium digunakan dalam industri penerbangan, otomotif, dan konstruksi karena beratnya yang ringan dan sifat-sifat mekanisnya. Metode yang digunakan yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers. Kemudian kuningan, yang biasanya digunakan dalam pembuatan alat musik, fitting, dan dekorasi karena tahan terhadap korosi dan penampilannya menarik. Metode yang biasa digunakan yaitu Brinell dan Rockwell. Kemudian ada keramik dan kaca. Keramik digunakan dalam pembuatan persoalan atau alat dapur dan bahan refraktori. Kaca digunakan dalam pembuatan jendela, kemasan, dan lainnya. Metode yang biasa digunakan yaitu Vickers dan knob. Yang keenam ada batu permata. Batu permata biasanya digunakan dalam perhiasan dan industri permata. Metode yang biasa digunakan untuk batu permata ini yaitu Vickers atau knob. Kemudian ada beton. Beton biasa digunakan dalam konstruksi dan pembuatan struktur bangunan. Metode yang biasa digunakan untuk beton ini yaitu metode Brinell. Sekian dari penjelasan saya. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Izin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengujian kekerasan material ini? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian material ini yaitu yang pertama yaitu jenis bahan yang diuji. Jenis bahan yang diuji sangat mempengaruhi hasil pengujian material. Material yang keras seperti besi atau logam akan memberikan hasil pengujian yang lebih baik dibandingkan dengan material yang lebih lunak seperti plastik atau kayu. Kemudian pada komposisi bahan juga dapat mempengaruhi hasil pengujian. Bahan yang terdiri dari campuran beberapa unsur atau memiliki struktur mikro yang kompleks dapat memberikan hasil pengujian yang tidak konsisten. Lalu tekstur permukaan. Tekstur permukaan juga dapat mempengaruhi hasil pengujian karena permukaan yang kasar atau tidak rata dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan akibat perubahan suhu dan kelembaban udara dapat mempengaruhi kekerasan material dan memberikan hasil pengujian yang tidak konsisten. Kemudian pada metode pengujian. Setiap metode pengujian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pemilihan metode yang tergantung pada jenis material yang akan diuji dan tujuan pengujian. Sekian jawaban dari saya. Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Baiklah, terima kasih atas jawaban rekan. Saya terima. Baiklah, kita lanjut kepada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan Hardiansyah Febrianto Sukmana. Pada Hardi, kita persilahkan.
Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang teori dasar. Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai komponen suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Dengan kata lain, ketika gaya tertentu pada suatu benda uji yang mendapat pengaruh pembebanan, benda uji akan mengalami deformasi. Kita dapat menganalisis seberapa besar tingkat kekerasan dari bahan tersebut melalui besarnya beban yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut. Pengujian kekerasan pada bahan logam bertujuan mengetahui angka kekerasan logam tersebut. Logam keras dianggap lebih kuat apabila dibandingkan dengan logam lunak. Meskipun demikian, logam yang keras biasanya cenderung lebih rapuh dan sebaliknya, logam lunak cenderung lebih ulet dan elastis. Jadi, pengujian kekerasan ini bukan untuk melihat apakah bahan itu keras atau tidak, melainkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekerasan logam tersebut. Tingkat kekerasan logam berdasarkan pada standar satuan yang baku. Satuan yang baku itu disepakati melalui 3 metode pengujian kekerasan, yaitu penekanan, goresan, dan dinamik. Selanjutnya kita masuk kepada tabel logam fero dan pemakaiannya. Yang pertama itu baja lunak atau mill steel. Komposisinya campuran fero dan karbo, sekitar 0,1 sampai 0,3%. Sifatnya ulet dan dapat ditempa dingin. Pemakaiannya terdapat pada pipa, mur, baut, dan sekrup. Yang kedua, nama baja karbon sedang atau medium carbon steel. Komposisinya terdiri dari campuran fero dan karbon, sekitar 0,4 sampai 0,6%. Sifatnya lebih ulet. Pemakaian pada poros, rel baja, dan peron. Yang ketiga, baja karbon tinggi atau high carbon steel. Komposisinya campuran fero dan karbon, sekitar 0,7 sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa dan disepuh. Pemakaiannya pada perlengkapan mesin berkakas, kikir, gergaji, pahat, tap, peniti, atau stempel. Yang keempat, baja kecepatan tinggi atau high carbon steel. Komposisinya baja karbon tinggi ditambah dengan nikel, atau krom, atau kobal, atau tungsten, atau vanadium. Sifatnya getas, dapat disepuh keras, dimudahkan, dan tahan terhadap suhu tinggi. Pemakaiannya yaitu alat potong yang digunakan adalah pahat bubut, pisau, prais, mata bor, dan perlengkapan mesin perkakas. Selanjutnya, persamaan atau rumus. Berikut persamaan atau rumus yang sering digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama, uji kekerasan Brinell. Rumusnya HB sama dengan 2P per Pi dikali D yang kurung D kurang akar D kuadrat dikurang D kuadrat itu kurung. Yang mana HB itu adalah nilai kekerasan Brinell, P itu beban uji satuan kilogram, ya, D itu diameter bola uji satuan milimeter, dan D satu lagi yaitu diameter bekas identasi satuan milimeter. Yang kedua, uji Vickers, uji kekerasan Vickers. Rumusnya yaitu HV sama dengan 1,854 dikali P per D kuadrat, di mana HV itu adalah nilai kekerasan Vickers, P itu beban uji satuan kilogram, dan D itu diagonal bekas identasi satuan milimeter. Yang ketiga, uji kekerasan Rockwell. Rumusnya HR sama dengan H dikurang H, di mana HR itu sama dengan nilai kekerasan Rockwell, H itu kedalaman penetrasi pada beban maksimum, dan H satu lagi adalah kedalaman penetrasi setelah beban utama dihapus. Yang keempat, uji kekerasan Knop. Rumusnya yaitu HV sama dengan 1,854 dikali P per D kuadrat, atau HK sama dengan 1,854 dikali P per L kuadrat, di mana HV atau HK ini adalah nilai kekerasan Vickers atau Knop. P itu adalah beban uji satuan gram, D itu diagonal bekas identasi satuan dalam milimeter untuk Vickers, dan L itu adalah panjang diagonal bekas identasi satuan dalam milimeter untuk Knop. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah dari rekan-rekan ada pertanyaan? Izin bertanya, Ardi.
Baik, silakan rekan Saif. Mengapa uji kekerasan bahan atau material itu penting untuk dilakukan? Baik. Mengapa uji kekerasan bahan itu penting untuk dilakukan? Dikarenakan uji kekerasan itu dapat memberikan informasi tentang sifat mekanik, ketahanan, dan kualitas material. Uji kekerasan bahan dapat membantu untuk menentukan dan menganalisa komponen atau material industri yang terbuat dari logam murni dan logam campuran. Uji kekerasan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai kekuatan tarik suatu material, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi desain dan kinerja suatu produk. Uji kekerasan dapat membantu dalam memilih material yang sesuai dengan spesifikasi dan aplikasi tertentu, serta mengoptimalkan proses produksi dan penggunaan material tersebut. Baiklah, sekian dari jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah rekan saya puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih pada Ardi karena sudah menjawab. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kejanggalan, mohon dimaafkan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi orang banyak. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.